Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,26% ke angka 8.388. Selain video ini kami coba mengupload sudah video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa saham Dewa dan Bumi yang hari ini terpantau terkoreksi. Dan di video ini ya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih oke, hari ini masih bergerak naik dan akan membagikan dividen setelah absen 2 tahun. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba update pergerakan dari saham EMTK. Bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1285. Secara teknikal bisa kita lihat EMTK sebenarnya saat ini masih oke. Sebelumnya memang berada di bawah garis EMA 50, tapi setelah berhasil break, MTK saat ini secara teknikal sudah mulai uptrend lagi, sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Tapi saat ini MTK mencoba untuk melewati resistance 1300. Beberapa hari terakhir ini MTK masih mencoba break 1300 dan masih gagal. Dan kemarin pemberitaan bahwa MTK akan membagikan dividen interim setelah 2 tahun absen. Dan jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, dividennya itu sekitar Rp5 per lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan asing terpantau masih terus keluar dari saham EMTK, tapi kenaikan 1% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk EMTK saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mencoba untuk break 1300. Apabila berhasil break, EMTK akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 1400. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar 1200, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Selama masih kuat di atas 1200, EMTK masih akan sideways cenderung uptrend. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry sama MTK, untuk entry wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1300 dengan target swing jangka pendek di sekitar 1380 sampai 1400. Atau jika terpantau terkoreksi pun ini malah kesempatan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 1200 untuk entry di harga bawah untuk MTK. Oke, sekarang kita lihat saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari ini juga bergerak naik. Secara teknikal bisa kita lihat Bukalapak sebelumnya beberapa kali masih berada di sekitar garis EMA 50. Dan sempat juga memang pada perdagangan tanggal 29 Oktober menyentuh resisten 180. Tapi gagal naik, sempat melemah di bawah garis EMA 50 di harga 167. Tapi selama ini garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Dan 2 hari terakhir Bukalapak berhasil naik di atas garis EMA 50. Candle hari ini lumayan solid dan menariknya jika kita perhatikan di broker summary untuk Bukalapak, asing 2 hari terakhir mulai masuk. Nah, kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Bukalapak saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 180. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Untuk yang ingin coba pantau dan entry, untuk saat ini coba tunggu kembali di sekitar 170. Apabila Bukalapak besok masih terkoreksi tapi masih kuat di atas 170, masih menarik coba entry. Untuk swing jangka pendek untuk saat ini tetap di sekitar 178 sampai 180. Karena apabila gagal break, Bukalapak masih akan sideways. Nah selanjutnya saya akan coba analisa saham BRPT yang hari ini juga kembali naik 7% lebih ke 3.780. Cara pergerakan jika kita perhatikan BRPT memang saat ini mulai sideways. Sebelumnya memang sempat naik tinggi, berhasil break 4.000, tapi mencoba untuk naik di atas 4.200, BRPT gagal break. Saat ini mulai melemah, sempat menyentuh garis EMA 50 dan saat ini BRPT bisa rebound dari garis EMA 50. Dan sekarang jika kita perhatikan 3.500 ini masih berupa support, garis EMA 50 juga supportnya masih di sekitar 3.370. Jadi secara teknikal BRPT untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini masih hold, masih sangat layak coba di hold. Kenaikan 7% lebih ini candle hari ini lumayan solid. Sempat juga jika kita lihat mengetes 3.850 tapi masih gagal naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing yang 1 minggu sebelumnya sempat keluar, hari ini terpantau mulai masuk dan kenaikan 7% ini juga terpantau ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat BRPT masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.850 sampai 4.000 untuk target kenaikan terdekat. Harus kita perhatikan pada saat mencoba break 4000 jika terpantau masih gagal, cara pergerakan BRPT masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 3600 sampai 3500 jika terpantau masih gagal break 4000. Jadi perlu bisa pertimbangkan untuk swing
Take profit apabila BRPT masih gagal naik di atas 3.800 untuk target swing jangka pendek saat ini sampai target hijau di 4.000. Sekarang kita coba lihat saham cuan. Cuan hari ini tidak seoke BRPT. Cuan hari ini masih terkoreksi turun 0,45% ke 2.190. Cara pergerakan jika kita perhatikan, cuan sebelumnya sempat menyentuh 2.000. Ini masih berupa support psikologis lumayan kuat. Cuan masih bisa bertahan dari bawah, tapi belum sempat menyentuh 2.400. Baru di sekitar 2.350, cuan saat ini mulai melemah. Dan sekarang mencoba untuk turun menembus 2.200. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham cuan, pada penurunan hari ini asing terpantau masih keluar. Beberapa hari terakhir asing keluar dengan jumlah lumayan besar dan penurunan hari ini terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga saya lihat cuan masih ada potensi untuk turun di bawah 2.200 menuju target terdekat itu di sekitar 2.100 sampai 2.050. Tapi ini menurut saya kesempatan untuk pantau saham cuan apabila gagal bertahan di 2.200. Apabila ternyata besok masih lanjut turun, ini kesempatan coba tunggu di sekitar 2.000 sampai 2.050. Apabila cuan masih bisa bertahan di support ini, menurut saya masih menarik untuk coba di entry. Kan cara teknikal cuan masih oke selama masih kuat di atas 2.000, apalagi di bawahnya masih ada support EMA50 di sekitar 1.970. Jadi masih menarik apabila teman-teman masih punya saham cuan dan masih bisa coba di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.